Ini di hadapan kita nih teman-teman ada namanya Mas Sugeng. Dia ahli arsitektur ya. Ini pemikirannya luar biasa karena Mas Sugeng ini berpikir dalam bekerja apapun dia berangkat dari filosofi. Nah, mau dengar nih Mas Sugeng, kalau Borobudur itu menurut Mas Sugeng itu apa, bagaimana terus kaitannya sama filosofi itu seperti apa Mas Sugeng? Borobudur. Saya barusan dengar Borobudur langsung saya gemetaran, Oh ya Allah, langsung merinding. merinding. Kenapa? Kalau Borobudur itu kan Mhm. ada, kalau nggak salah ada 1200-an panel Panel 1200. Gila. tahu Borobudur kan? Enggak, saya bilang gila ini sampai tahu sejumlahnya itu. Iya, 1200 kira-kira panel. Seluruhnya. Itu pahatan batu. Oh. Ya Pak, artinya pahatan batu itu gini. Itu sampai 300-an tahun dia bikin. Itu ada namanya Stephen Rupadatu gitu ya. 300 sebelum terdahulu, maksudnya 300. Iya, 300 tahun buat bikin itu. Oh. Nah, dia di zaman dinasti Sailendra. Di dinasti Sailendra sendiri kan kalau dibilang itu dia menganut Hindu yang beralih ke dikit-dikit ke Buddha. Oh. Jadi filosofinya Hindu ke Buddha itu dijadiin satu sama Sailendra. Oh. Nah, Sailendra sendiri dia menganut kosmoik. Jadi antara penghitungan bintang, bulan sama bangunan itu diperkirakan. Oh, basic membangunnya itu. Iya. Oh. Dia memperkirakan itu basicnya ini. Kalau ada waktu telitilah di pusatnya itu Pak. Maksudnya gini, di mana titik mata itu sentral ketemu dia. Tupai itu paling atas. Dia Oh. di tupai itu. Kosmoiknya itu antara garis center antara matahari sama titik Borobudur tetap di kepala. Oh. Jadi Pak Sailendra ini memang ya waktu itu Tapa Brata juga. Kenapa di situ dia dulu dari kawasannya Tapa Brata. Iya. Oh. Apa namanya? Dia kenapa di situ dulunya kan ada danau gitu, katanya ada danau. Cuman danaunya juga mengering sekelilingnya itu. Dia katanya sih ada semacam teratai. Nah, kalau misal dari teratainya sendiri kan dia ada di tengah, ada bunga gitu. Memang dulu dari karbonnya itu dulu danau. Oh. Filosofinya seperti apa? Nah, filosofinya ini agak susah karena dalam Pak. Karena gini, kenapa dibilang dalam? Karena Sailendra itu menentukannya itu memang nggak sembarangan. Itu ada danau enggak, karena dia memperkirakan ada perhitungan bintang. Itu masalahnya. Itu perhitungan bintang sendiri. Saya nggak tahu ada di mana dia taruh. Karena dari 1200-an panel itu belum dibuka semua. Belum dibuka. Itu sebenarnya menggambarkan cerita apa dari panel-panel itu? Asal usul manusia juga ada Pak, dari binatang juga ada. Oh, ada ya. Asal usul manusia 300 tahun itunya ya. Dia ngedesain itu 300 tahun. Cuma kan permasalahannya gini. Asal usul manusia itu masih di trap terbawah tuh masih ada, cuman nggak digali. Karena belum diizin. Kalau diizinkan nanti rame. Katanya ditutup itu ya. Diuruk ya. Ada relik di situ. Masih ada relik. Oh. Jadi kan misalnya dari stupanya ini dia ada paling bawah. Itu masih bawahnya lagi Pak. Karena gini, kita nggak punya regulasi untuk membuka itu kan masalahnya. Kalau ngebuka itu nanti geger. Gegernya kenapa? Karena dari reliefnya ini ada asal usul manusia masalahnya. Kalau selama ini kan relief di atas cuma hanya sabuk kehidupan zaman dulu seperti apa. Cuma di bawahnya lagi ada sabuk kehidupan yang menjadi misteri asal usul manusia. Kalau 300, karena tadi katanya 300 tahun yang lalu ya relief itu dibuat ya. Prosesnya Pak, proses 300 Tapi tahun. di buku sejarah itu dibangun katanya abad 7. Kalau 7 abad 7 kan mungkin karena gini Pak, sumber literatur itu kan sandur-sanduran. Jadi pengarang pertama mungkin dia dari situ. Cuman itu 300 tahun buat nggak bangun itu. Kenapa saya berani
di ini di apa namanya di ada pikiran lagi pasti seluruh dunia itu pasti mau ke Borobudur. Event itu agamanya apapun. Oh, seluruh dunia akan ke Borobudur. Akan Borobudur. Mas Sugeng, kan kalau sekarang kita lihat di internet tuh katanya candi Buddha gitu ya. Betul kan? Candi Buddha memang gimana Pak ya? Dulu di sini adalah pusat Buddha. Pusat Buddha karena Jawa itu kan terutama Jawa sendiri kan sebenarnya bukannya sebuah suku karena kita bertransaksi sudah dengan mata uang sebelumnya katanya suku Jawa gini karena di zaman Selander sendiri dia udah bukannya sebuah suku dia sudah bertransaksi dengan mata uang. Kalau nggak percaya mungkin di reliefnya itu ada kita bertransaksi dengan uang logam. Berarti bukan Buddha sebenarnya atau gimana? Buddha. Kan kalau Buddha itu kan kalau nggak salah dari India ya. Iya cerita seperti itu cuma gini Pak. Selander kan dia antara Hindu sama Buddha, jadi sudah mulai melebur. Jadi susah kalau dibilang candi Buddha terbesar ya susah benar. Ada patungnya. Patung siapa tuh? Patung Buddhanya gitu kan. Nah terus ngapain coba? Ada patung, ada relief. Di mana ada itu kan Buddha kan nggak ada, cuma ada di sini kan. Mas Sugeng, kalau Buddha itu kan dari India kan lah ya. Kalau di Borobudur itu kan katanya Buddha, tapi di kita kan berarti orang India yang ke sini bawa Buddha itu atau gimana? Ya memang gini sih Pak. Kalau jadi saya kenapa jawabannya ngelantur ya? Ini jawabannya apa? Sejarah apa? Ada namanya Jawa, Cina, Londo, Arab. Jadi orang Jawa tuh masih percaya itu Jawa, Cina, Londo, Arab. Nah, India itu termasuk yang dituakan, tapi bukan orang tua. India yang sekarang negara India sana? Iya, dituakan. Orang yang dituakan. Tapi kan ada yang ngangkat kan? Ada yang ditua lagi. Siapa? Kita? Orang Jawa. Kan Jawa, Cina, Londo kan? Jadi dari filosofi itu sebenarnya Jawa, Cina, Londo, Arab. Berarti yang dianggapnya Buddha itu bukannya Buddha yang India sekarang sana ya? Buddha itu budaya Pak. Budaya. Kita punya budaya. Jadi kan sebenarnya di situ Buddha itu cuma budaya. Kan sekarang kan banyak tuh Prambanan dibilangnya Hindu, Borobudur Buddha. Sedangkan asal-usul agama India tuh Hindu Buddha itu kan di sana. Nah kalau misalkan candi-candi itu Buddha Hindu kan pertanyaannya gini Mas. Siapa yang bawa ke sini gitu? Misionarisnya siapa? Kan kayaknya nggak pernah ada tuh. Nggak pernah ada. Karena gini Pak, Londo itu kan termasuk ya itu India. Sekarang di Amerika aja sudah kebukti kan Pak. Yang penguasanya teknologi itu CEO-nya Google aja orang keturunan India kan. Mas Sugeng, saya pernah lihat di internet tuh ya, yang kan katanya di relief yang bagian bawah tuh, yang ditutup kan, nggak bisa dilihat itu ada relief kalau nggak salah ada 160 panel tuh Mas Sugeng. Itu kelihatan itu Mas Sugeng. Terus ada lagi di situ ada tulisan inskripsi ya, Swarga Mas Sugeng. Ada 12 tuh kata-kata Swarga di relief yang tertutup itu. Nah, kalau Swarga itu kan bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, swarga itu konsep kehidupan setelah kematian di Jawa kalau nggak ya. Di Jawa swarga lokal, swarga lokal lah. Swarga itu kan bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Kalau Arab kan jannah kalau nggak salah, ya kan? Konsep kehidupan setelah kematian kalau di Islam itu kan jannah. Nah, swarga itu konsep kehidupan setelah kematian di leluhur kita terutama Jawa ya. Nah, kalau Buddha itu kan konsep kehidupan setelah kematian ini kan nirwana, betul nggak? Nirwana atau nibbana. Kalau di Buddha saya nggak pahamin Buddha nirwana. Cuman kalau di Jawa lagi, mereka tuh mencaranya adalah moksa. Moksa betul. Nah itu Mas Sugeng. Kalau sekarang terlabelin ya Borobudur itu Buddha. Kalau Buddha kan sebenarnya nirwana ya. Itu tertulisnya swarga Mas Sugeng. Berarti kan bukan Buddha sebenarnya. Beda. Sudah beda. Makanya kalau saya bilangnya sih mbah gitu ya. Selander tuh mbah gitu. Itu ngejarnya moksa. Karena gini, pernah nggak nemuin kuburan orang Jawa sebelumnya? Nggak ada. Yang adanya itu adalah setelah masuknya Islam. Iya. Jadi
bagaimana wali itu Pak mengkonvert kepercayaan akhirnya menjadi dominan sekarang. Nah mungkin orang patung-patung yang katanya sekarang itu Buddha ya, yang apa namanya orang duduk sila itu, mungkin itu metode untuk moksa mungkin ya, metodologi topo ya, topo broto kan? Ya mungkin dia menggambarkan seperti itu. Betul. Jadi memang udah Sailendra itu sudah memikirkan juga. Jadi saya kurang tahu juga Pak. Jadi ngalor gitu lah saya Buddha itu. Akhirnya kita kembali ke belakang yang namanya siapa ya, Bapak Joko Joyoboyo. Joyoboyo ya. Nah Joyoboyo itu prediksinya tuh masih berlaku sampai sekarang. Iya. Nggak berubah. Nah Mas Sugeng kan kalau tadi itu kan kalau misalkan di bawahnya relief itu ada kata swarga kan bukan nirvana, itu kan agak menggugurkan ya kalau itu bukan Buddha. Nah berarti bukan orang India yang di sini, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada orang India yang ke Nusantara apalagi bangun candi ya nggak? Nggak ada. Nah di internet saya dapat nih Mas Sugeng, itu di India sana ada bangunan tertua, ada stupa di sana, ada stupa di Nalanda sana di India sana. Ini stupanya namanya Sariputra Mas Sugeng, Sariputra. Ada di bawah stupa itu tulisan Sariputra. Itu kan Sariputra nama Nusantara, bukan India. Berarti ada kemungkinan orang kita yang ke sana Mas Sugeng. Sariputra itu bahasanya jadi memang gini Pak. Baik lagi kan. Ke awal itu. Jawa, Cina, Londo, Arab. Itu. Jadi kalau Bapak membenarkan gitu ya, saya masih mempercayakan Jawa, Cina, Londo, Arab. Berarti kita yang ke sana. Betul ya. Membenarkan bahwa leluhur kita lah yang ke sana ya. Iya, ke sana. Betul. Ada nama Sariputra di sana kan? Iya, kita ke sana. Tapi kalau orang India ke sini nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak ada namanya candi yang ada stupanya namanya Sarukan gitu kan? Nggak ada. Ya. Jadi teman-teman ini testimoni Mas Sugeng ini dia sarjana arsitektur yang mau ke S2 memberikan testimoni kalau orang India itu tidak ada yang pernah ke sini karena nggak ada catatannya, tapi leluhur kita yang namanya Sariputra itu namanya ada di sana di Nalanda sana, itu membuktikan bahwa leluhur kita lah yang pergi ke sana dan kemungkinan besar leluhur kita bawa ajaran ya dan bawa budaya dan ajarannya. Nah itu testimoni dari Mas Sugeng ya, leluhur kita lah yang sebenarnya yang ke sana. Berarti Nusantara bisa dikatakan mewarnai India ya. Semua. Jadi gini Pak, nggak cuma India. Jadi gini, kenapa Rusia itu mau ngebantu Indonesia? Nah ini testimoni lagi, nggak cuma India kata Mas Sugeng, tapi 3/4 muka bumi mungkin ya. Nah salah satunya ini Rusia nih. Nah, ceritanya gimana Rusia? Rusia itu ya Pak Karno kan Pak Karno lah. Tapi kenapa dia sampai sekarang dia dianggap tidak teman? Iya Rusia ya. Jadi itulah yang agak lucu kan. Dia akal sehat nggak ketemu. Negara jauh. Terus tiba-tiba ngasih pinjem nggak jelas balikinnya kapan kan gitu kan. Mas Sugeng, kalau penamaan Borobudur menurut Mas Sugeng itu bagaimana? Borobudur. Saya nggak terlalu banyak jawab karena kan gini. Itu apa ya Pak? Maksudnya Borobudur sih Mbah itu mau menamakan, mau mungkin Serati kalau mau ke akal sehat, mau menjaga akal sehat, membersihkan akal sehat, datanglah ke Borobudur. Oh gitu. Borobudur. Jadi saya baca di internet itu penamaan Borobudur itu dari Kasparis. Katanya Bore itu asal kata dari ada desa yang Mas Sugeng orang Jawa. Jawa ya. Katanya ada desa di sekitar Borobudur itu ada desa namanya Bore. Betul nggak ada desa namanya Bore? Nggak tahu juga Pak, karena gini, dari mereka sendiri punya ilham untuk untuk tiba-tiba menamakan seperti itu. Mungkin perkuatan mendekatkan mencoba mengkaitkan. Iya. Jadi Siratinya saya pakai nama ini aja deh gitu. Tapi filosofi ke dalamnya itu seperti apa nggak ada yang tahu. Jadi saya dapetin tuh Mas, penamaan Borobudur itu cuma Kasparis yang namain sebenarnya.
dia berangkat dari katanya ada desa namanya Bore. Tapi sebenarnya nggak ada kan di sana nanya desa namanya Bore, nggak ada. Terus budur katanya dia bahasa Jawa itu budur itu purba. Padahal baru budur itu bahasa Jawanya itu apa? Mungkin kayak gitu pak. Budur. Boro tuh. Desa katanya itu. Ada budur purba katanya. Budur itu budaya leluhur kan. Bisa juga dikait-kaitin Budaya leluhur gitu ya. Boro itu kan mungkin budaya leluhur yang coba diawetkan. Iya. Ini menurut Mas Sugeng Borobudur itu budur itu budaya leluhur. Jadi Mas Sugeng ini menafsirkan dari tafsir sebetulnya. Tafsir di atas tafsir. Tafsir dari si Kasparis gitu. Jadi sebenarnya Borobudur itu menurut Kasparis itu ada desa namanya Bore, padahal nggak ada ya. Terus budur katanya bahasa Jawa purba, padahal nggak ada budur itu bahasa Jawa purba itu. Adanya budur, buduren. Bidur itu apa bahasa Jawa? Bidur penyakit dong. Biduren. Bisul. Jadi budaya leluhur. Budaya leluhur ya. Oke. Leluhur kita tuh bisa nafsir bintang pak. Nah, apalagi Mas Sugeng cerita tentang Borobudur yang Mas Sugeng tahu? Ya apa ya, kalau saya kesana tuh ya banyak filosofi kehidupan manusia ya. Tapi memang misteri yang di bawah itu kalau kita buka itu pak jadi geger dunia, karena di situ ada manusia itu asal dari binatang. Gitu. Jadi bukan dari binatang itu artinya ada konsep binatang, ada konsep tata surya. Kalau selama ini kan orang kita tahu secara itu manusia kan dari ini itu dari apa? Dari tanah liat. Tapi memang gini, ada manusia yang memang dari air embun, ada yang manusia dari air liur binatang berantem. Gitu. Jadi kena surya itu jadi meletup seperti itu. Kan di internet tuh katanya kenapa ditutupnya katanya ada gambar porno Mas Sugeng di Reddit itu, bener nggak tuh? Ada porno? Belum tahu juga, karena memang saya berasumsi itu kalau dibuka ya memang itu karena asal usul manusia dari semua di situ. Bukan berarti gambar porno ya? Ya enggak Juga ya. Nah ini testimoni lagi. Porno itu sebenarnya enak pak. Apa? Kalau porno sebenarnya enak, apa hasilnya pun dari selangkangan kan? Iya. Jadi testimoni dari Mas Sugeng itu tidak yakin kalau di situ ada gambar porno, tapi asal usul kehidupan manusia. Ini versinya Mas Sugeng. Oke, lanjut lagi apa? Ya mungkin itu juga pak, karena pembahasan Borobudur itu sangat luas. Kalau ada Borobudur ya kalau bisa dibuka. Iya. Kalau bisa dibuka testimoni teman-teman, kalau bisa dibuka lah relief yang ditutup itu supaya kita bisa tahu ya. Ya Machu Picchu kan banyak candi-candi itu. Ternyata banyak kembaran candi yang ada di seluruh dunia ada di Jawa semua. Ada di Jawa kembarannya. Iya, Machu Picchu kan ada di Meksiko. Ternyata ada di ini sebelah timur Solo itu. Itu mirip-mirip suku. Candi suku itu mirip dengan Machu Picchu. Ya betul, berarti ada kemungkinan juga leluhur kita lah yang menyebar ke berbagai tempat ya. Ya artinya kan gini, mereka itu kan membuat itu gini pak, berdasarkan sirati ningnya itu, bukan berdasarkan saya bikin tembok 1000 tahun buat biar nggak diserang. Kan beda cerita. Ya kalau Cina kan memang konyol begitu, bikin tembok Cina dari selatan ke utara itu biar nggak diperangin. Itu bukan keajaiban dunia, itu memang biar nggak takut dimatiin aja. Iya. Beda artinya dari filosofinya sendiri sudah berbeda jauh. Yang satu untuk bisa ngukur dunia, meramalkan dunia. Yang satu cuma takut biar nggak mati saya, bikin tembok. Iya. Selesai. Maksudnya kalau di Nusantara kan banyak tuh candi-candi. Itu filosofinya dia maksudnya leluhur kita bangun itu untuk apa ya? Candi itu sebenarnya gini pak, semacam kayak tempat aja. Tempat ibadah kah? Bukan tempat ibadah, jadi
aktualisasi diri. Aktualisasi diri dibentuk dengan candi Iya. dengan banyak nilai-nilai filosofi ya. Iya. Oh gitu. Jadi kan representasinya mereka waktu itu Mm-mm. ya pahat dari batu. Iya, iya. Jadi yang batunya pun mungkin batu meteor itu Pak, nggak batu biasa. Oh, batu spesial lah ya. Ya kenapa bikin keris aja pakai batu meteor terus pakai tangan tuh nggak apa-apa tangannya Iya, kan iya, gitu iya, kan. iya. Kalau patung-patungnya itu sebenarnya apa? Patung apa itu? Atau cuma representasi aja Pak. Jadi Representasi. Buat di Prambanan, di Borobudur, di candi-candi yang lain itu representasi dari Pemikiran. yang filosofis. Iya. Yo. Bukan karena dia enggak, karena memang dia kan waktu itu nggak percaya dengan agama. Apa sih agama? Agama baru sekarang kan. Oh, nggak percaya agama, tapi percaya nggak adanya Tuhan leluhur kita tuh. Mereka tuh Tuhan itu apa ya? Sesuatu yang ada, cuman kejauhan. Artinya, Tapi sudah dipercaya adanya pemahaman tentang konsep ketuhanan itu di leluhur kita. pasti ada. Oh, Cuman sudah ada ya? tidak tereksplisit Tuhan saya Tuhannya Apa ini, namanya gitu. ini enggak. Jadi Iya. akhirnya kan mereka untuk mencapai itu salah satu caranya dengan moksa. Moksa itu kan gini Pak, orang nggak zaman sekarang tuh namanya moksa tuh aneh. Oh iya iya. Oh zaman dulu. Zaman dulu ada hal biasa. Hal biasa. Oh, jadi leluhur kita teman-teman ya, menurut Mas Sugeng ini sudah percaya adanya Tuhan. Cuma namanya, kalau di Jawa kalau nggak salah yang Widi, ya. Ini sang Widi ya. Widi ya. Tapi ya istilah kasarnya memang entah penamaan kan baru-baru sekarang aja Pak. Oh ya, jadi sudah percaya adanya Tuhan. Bukan animisme dan dinamisme kan? Bukan ya? Bukan juga dari India kan? Bukan ya. Jadi Jauh, Pak. leluhur kita itu ajarannya dulu bukan dari India. Mas juga nggak percaya nih, dan dia jelas ya menyangkal kalau ajaran leluhur kita itu Hindu, Buddha dari India, bukan ya? Dan tetap dari sini semua. Dari sini semua. Begitu juga candi-candinya ya. Iya, ini sekarang paling gampang kenapa Rusia sama Indonesia selalu dekat. Itu banyak misteri, orang nggak tahu hubungan baik dengan ini enggak. Iya. Soekarno itu kan maksa. Dia tahu tiba-tiba ada si Muslim itu dari sana, Bukhari Muslim ya. Bukhari Muslim. Saya mau datang kalau saya cariin masjidnya, dapat kan? Oh. Dia waktu itu kan komunis, yang nggak percaya agama, cuma Iya Rusia ya. mereka sampai sekarang akrab aja, dengan kita. nggak ada pembantaian terkait etnis itu sampai Nggak sekarang. ada. Iya. Ya itu membuktikan bahwa leluhur kita juga sampai ke Rusia sebenarnya kan. Iya. Kedekatan emosional lah ya. Maka sampai sekarang walaupun gimana ya teman. Itulah menarik Pak. Menarik ya. Oke, makasih teman-teman. Ini ada testimoni dari Mas Sugeng nih, S2 nih arsitektur. Oke, makasih. Mantap. Mantap Pak. Paham.